tadi sempat disebutkan bahwa ada upaya untuk mengembalikan uang para konsumen. Apakah memang sejauh ini ada pelaporan yang masuk atau memang dari pengamatan dari media sosial barang yang dijualkan oleh hotel itu tidak sesuai dengan apa yang dikandung di dalam? Kalau memang iya, ada berapa banyak pelaporan atau aduan itu yang ditemukan? Oke, jadi untuk pelapor itu Doktif lihat dari aduan-aduan yang Doktif baca di medsos, ya. Jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM. Dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan, tetapi masih beliau edarkan. Baru kemarin yang sempat juga heboh oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Gitu. Sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya. Produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari 2025 yang dijual oleh istri DRL itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Intinya apa? Produk tersebut ilegal. Gitu ya, yang dikatakan karena selama ini beliau adalah seorang edukator kan, gitu. Jadi juga hati-hati buat teman-teman untuk mempromosikan sesuatu, perhatikan tingkat keamanan dari skincare kita tuh seperti apa yang kita jual. Apalagi profesi kita adalah seorang dokter, yang jadi hati-hati. Oke? Dok, satu lagi. Untuk pengembalian tadi uang ya. Jadi belum tahu berapa guys. Tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya karena itu dibuktikan dengan pembeliannya. Gitu, pembeliannya gitu. Dan kalian mau nggak dikembalikan gitu. Kalau kalian nggak mau dikembalikan juga beliau kan pasti senang tuh, nggak repot. Meskipun pengembalian kalau mau nggaknya kemungkinannya kecil ya guys. Tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo. Ya, jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke? Sudah ya, ini untuk tentang kode etik tadi, dok, untuk LBH Kesehatan, di mana letak seseorang dicabut perizinan prakteknya ketika menyalahi suatu aturan atau etik tadi, tingkatannya seperti apa? Mungkin maksudnya pernah tidak terjadi seperti itu, apakah seperti apa sih levelnya gitu? Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan, terutama dalam hal ini kesehatan. Kesehatan bisa diri sendiri, bisa ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nantinya. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah MDP, Majelis Disiplin Profesi. Itu diatur oleh undang-undang. Nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi. Mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, nanti kalau yang tadi dokter sampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin, itu nanti ke Majelis Disiplin Profesi, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, udah tahu ya pertanyaannya kemana ya, yang sanksinya seperti apa. Jadi ini langkah awal. Jadi nanti dokter juga akan melakukan ke tahap yang lebih lanjut. Itu untuk yang disiplin tadi ya. Cuma mungkin dijelaskan untuk yang disiplin. Sudah ya, oke dok ya. Disiplin itu dokter bisa jelaskan tentang disiplin pelaporannya. Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita akan melihat apakah seseorang profesi dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis disiplin profesi tersebut. Oke ya. Oh iya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya, tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab, ya. Jadi nggak asal itu. Kemarin juga Mas Willy Salim, Dek Willy Salim juga cerita, beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati. Mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya kedepannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya, begitu. Oke ya, pemeriksaan dokter dan pemeriksaan saksi sudah rampung dilakukan. Jadi dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya mohon ditindaklanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi dokter mohon ya jangan ditanya-tanya prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuma harus berjalan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya apa namanya kabarnya kok notis kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu, sudah masuk ke ranah hukum guys. Ya, jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan, oh karena ini kebal hukum, tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah dokter akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kawal, karena kalau sampai ini tidak ditindaklanjuti, nah maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua.